Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan, nama saya Arifal Sudrajat dengan NIM 102022400119 dari kelas sesi 4808. Di sini saya akan melakukan demonstrasi proses deployment aplikasi website menggunakan Docker di server saya sendiri. Ya, bisa dibilang untuk servernya itu home server pribadi saya yang bikin menggunakan device seadanya gitu, dari laptop bekas dan upgrade RAM dan hard disk. Nanti bisa saya tampilkan fotonya di layar kalian. Oke, untuk mengakses server saya menggunakan SSH untuk remote jarak jauh. Ya, kita masuk dulu. Nah, di sini sudah masuk ya server saya, server pribadi saya. Nah, sekarang kita bakal melakukan apa? Nah, kita bakal melakukan proses deployment menggunakan Docker. Nah, untuk melakukannya itu kita cek dulu adakah kontainer yang udah jalan di Docker itu. Nah, kebetulan di server saya itu setelah install Docker itu masih kosong. Lalu kita melakukan pengecekan juga untuk Docker image-nya. Nah, gitu. Setelah itu apa yang harus kita lakukan? Ya, betul. Kita masuk dulu ke si file project-nya yang kita udah buat. Nah, si file project-nya itu kebetulan saya sudah ada menggunakan dari project tugas besar mata kuliah WAD atau website development itu di semester kemarin. Kita masuk dulu. Nah, sekarang kita sudah masuk ke websitenya. Nah, sebelumnya juga saya udah buat si Docker file untuk di dalam si projectnya. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini tuh sangat penting juga gitu untuk memberikan instruksi si nge-build atau bisa konfigurasi environment-nya. Jadi kita bisa proses aplikasinya di dalam kontainer gitu. Bisa kita cek di sini. Sorry. Nah, ini dia. Oke. Nah, setelah dibuat nih, kita bakal ngelakuin apa? Selanjutnya saya melakukan build image berdasarkan Docker file yang udah dibuat gitu, udah disiapin sebelumnya. Jadi pada tahap ini tuh Docker bakal membaca instruksi si Docker filenya, lalu membangun image si aplikasinya secara step by step gitu. Nah, ini kita melakukan menggunakan build siap panggil website. Nah, tuh. For information. Aish. Mana nih? Oh, sorry. Ada kekeliruan. Ada typo. Nah, mungkin untuk melakukan building si image dari aplikasi websitenya itu mungkin bakal agak lama. Jadi saya akan dipercepat untuk di bagian sini. Saya bisa melihat dilihat dari Docker Compose yang udah saya siapkan ya. Tuh, saya kasih nama kontainer name itu untuk yang nggak susah itu website kita. Untuk portnya saya menggunakan port 9090. Kenapa menggunakan 9090? Karena ada beberapa port yang udah saya gunakan untuk membuat website melakukan praktek deploy sebelumnya. Gitu. Ya, sambil menunggu mungkin. Nah, ini untuk server saya bisa dilihat ya masih belum terlalu pro lah. Ini udah termasuk website yang udah saya deploy sendiri menggunakan Cloudflare Tunnel yang sudah dibuka. Terus tadi saya sempat menyinggung gitu soal
apa namanya port yang udah digunakan. Ada beberapa port yang udah digunakan kayak 188. Ini saya sudah deploy untuk kayak website e-commerce. Terus ada port 899. Ini ada website company profile ya, sama kayak ini. Kalau ini bedanya ini tuh karena udah menggunakan domain. Sambil menunggu. Si pembuatannya atau si build-nya itu udah selesai. Akhirnya emang agak memakan waktu yang lama sih. Terus karena ini udah berhasil dibuat, kita langsung cek aja si Docker image-nya. Nah, ada perbedaan. Harusnya ada perbedaan. Oke. Build from Docker file. Ya, itulah. Kita lanjut. Setelah build nih, setelah image-nya udah berhasil dibuat, sekarang harus apa ya? Betul, menjalankan si kontainernya dari si image yang udah dibuat dengan perintah sudo docker, pastinya run. Karena tadi saya berada di port 9090, lalu untuk kontainernya itu di website tiket kita panggil website tiket. Nah, udah berhasil dibuat. Sekarang kita apa? Cek apakah kontainernya udah jalan atau belum dengan Docker PS. Nah, di sini udah terbaca ya. Jadi kontainernya udah terbuat. Udah aktif di 13 detik yang lalu. Oke. Setelah ini dibuat, sekarang apa? Kita tes websitenya langsung. Kita menggunakan ini, terus pasang portnya di sini. Woi, ada kesalahan nampaknya. Oke, mohon maaf atas tadi kejadiannya. Ternyata ada kesalahan di apa namanya di MySQL-nya. Tadi ada sempet yang nggak kebaca di environment-nya sama di komposnya. Tadi agak ngulik-ngulik sebentar. Alhamdulillahnya udah bisa ya. Saya login ya, udah bisa semuanya. Agak sedikit lama ya, lumayan. Yang penting ini udah berjalan di Docker ya. Kita coba. Nah, mantap. Pokoknya tadi resolve-nya tuh lebih ke di down atau di remove, atau bisa dibilang bahasa ininya dihapus, terus di build ulang. Ada beberapa yang harus diperbaiki. Oke, jadi saya cukupkan sekian. Ada satu lagi yang akan saya jelaskan. Saya bisa menggunakan IP yang lain seperti ini. Itu kenapa bisa? Jadi ada dua IP yang berbeda, bisa dilihat. Nah, ini untuk IP server saya itu pakai IP lokal. Nah, ini juga sebenarnya sama, cuman saya tambahkan Tailscale. Kenapa pakai Tailscale? Karena biar bisa diakses di beda jaringan. Jadi si Tailscale ini tuh kayak ya VPN. Jadi diaksesnya lewat VPN untuk dapetin IP-nya. Jadi bisa diakses. Jadi mohon maaf tadi ada beberapa kesalahan yang harus saya benarkan. Saya cukupkan dan sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kata salah.
Saya Arifin Sudrajat, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.